Pemirsa, 7 rumah sakit rujukan di Sidoarjo, Jawa Timur tidak lagi menerima pasien COVID-19. Seluruh pasien COVID-19 asal Sidoarjo akan dialihkan ke sejumlah rumah sakit rujukan COVID di Surabaya, Malang, dan juga Madiun. Semakin tinggi jumlah warga positif COVID-19, 7 rumah sakit rujukan di Sidoarjo menutup pelayanan pasien COVID-19 yang baru. Hal ini dilakukan lantaran tidak ada lagi ruang isolasi khusus dan peralatan medis yang terbatas untuk merawat pasien COVID-19. Kini 7 rumah sakit rujukan COVID-19 di Sidoarjo hanya merawat pasien COVID bergejala yang sudah masuk beberapa waktu lalu. Sementara jika ada pasien COVID-19 yang baru, pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan merujuk ke sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Surabaya, Malang, dan Madiun. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi hingga 7 hari ke depan. Kami tidak bisa menerima pasien yang baru. Pasien baru yang bergejala akan kami kirimkan kepada daerah lain atau rumah sakit provinsi. Jadi kita akan menganalisa kira-kira ada potensi yang ada, maka akan kita pergunakan. Rumah sakit swasta yang lain juga sama-sama penuhnya, semuanya penuh. Kini pemerintah Kabupaten Sidoarjo tengah mencari lokasi untuk rumah sakit darurat COVID-19. Karena pasien COVID-19 bergejala harus dirawat di rumah sakit yang memiliki ruang isolasi khusus. Sementara itu di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang telah menerima 4 pasien positif COVID-19, 2 pasien dari Surabaya dan 2 pasien dari Sidoarjo. Sebagai rumah sakit rujukan terbesar kedua di Jawa Timur, gedung pavilion RSUD Dr. Saiful Anwar yang sebelumnya digunakan untuk layanan VIP, kini dirubah khusus untuk pasien COVID-19. Satu gedung ini memiliki kapasitas 92 ruang rawat inap pasien COVID-19 hingga fasilitas persemayaman jenazah khusus. Pasien-pasien yang lain jangan sampai kemudian khawatir nanti terkontaminasi dengan ruangan-ruangan yang habis digunakan pasien yang terkonfirmasi positif misalnya. Maka di Rumah Sakit Saiful Anwar ini disiapkan ruangan khusus untuk pasien COVID. Pokoknya semuanya disiapkan di sini sampai dengan tempat kamar jenazah. Layanan terpisah antara pasien umum dan pasien COVID-19 sangatlah penting, supaya tidak hanya pasien COVID-19 saja yang dilayani, namun pasien umum dapat berobat dan terproteksi. Dari Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya lebih jauh, pemirsa, kita sudah terhubung dengan PLT Bupati Sidoarjo, Bapak Nur Ahmad Syaifuddin, serta Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji. Selamat siang, Pak Nur Ahmad. Selamat siang. Baik. Selamat siang, Pak Dati. Ya. Baik, saya juga ingin menyapa Bapak Sutiaji. Selamat siang, Pak Sutiaji. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Nur Ahmad dulu. Pak, sini sejak kapan Sidoarjo sudah tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19, Pak? Sejak hari Minggu ya, sejak hari Minggu di Sidoarjo sudah over kapasitas karena dari 7 rumah sakit yang ada itu semua sudah penuh RIK-nya ya. Begitu pula di RSUD. RSUD itu saat ini sudah ada di RIK, ruang isolasi khusus itu ada 160. Lalu ditambah lagi di IGD itu ada 40. Jadi maka yang di IGD itu belum dapat tempat dan dirawat di IGD. Untuk itu maka dengan keterbatasan kami tidak bisa menerima pasien COVID baru yang bergejala. Jadi kesemuanya yang ada di rumah sakit ini adalah pasien COVID yang bergejala. Bukan OTG, bukan pasien yang tidak bergejala. Kalau tidak bergejala bisa diisolasi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah khusus yang bergejala. Jadi sejak hari Minggu kami sudah tidak menerima dan kami berikan rujukan untuk ke Surabaya, ke Malang, juga ke Madiun. Ini langkah yang bisa kita ambil sementara ini. Baik, Pak Nur, berapa lonjakan dari pasien COVID-19 sendiri hingga saat ini untuk wilayah Sidoarjo? Sekarang ini ada 1.523 untuk seluruhnya ya, untuk seluruhnya. Tapi yang sembuh juga sudah banyak dan lain sebagainya. Kalau daya tampung rumah sakitnya, Pak? Yang menampung sekitar ada 480
ya yang ada di rumah sakit ini. Jadi yang lainnya mungkin ada OTG dan lain sebagainya. Ini bisa di ruang isolasi dan bisa juga isolasi mandiri. Yang menjadi kendala, yang menjadi masalah saat ini adalah mereka yang positif dan bergejala. Ini harus mendapat perawatan yang baik, yang intensif. Ini yang menjadi kelemahan kita untuk memperbesar bed ruangan RIK ini. Jadi kami sudah penuh, ada 7 rumah sakit sudah penuh semuanya, dan rumah sakit RSUD sudah 160 ditambah 40 lagi. Jadi kami lagi berpikir keras, berpikir keras untuk mencari solusi ini. Baik, kita ke Wali Kota Malang, Pak Sutiaji. Bagaimana kesiapan Malang untuk menampung pasien rujukan tersebut, mengingat tadi jumlahnya cukup besar, Pak? Jadi gini, rumah sakit provinsi tapi berada di Kota Malang sesungguhnya. Jadi ini miliknya provinsi, cuma tempatnya di Kota Malang. Ada memang kemarin kita lihat dengan Ibu Gubernur sudah disiapkan lebih safety sangat ya. Jadi protokol kesehatannya benar-benar diterapkan, komunikasi antar pasien dengan nakes benar-benar diperhatikan dari segi keamanannya. Satu, yang kedua memang terpisah. Rumah sakit COVID yang disiapkan oleh provinsi yang berada di Kota Malang ini adalah terpisah, karena itu adalah permintaan dari kami. Mohon maaf karena ketika kita tidak pisahkan rumah sakit COVID dengan rumah sakit biasa, maka dokter-dokter yang melayani lalu lalang, mungkin orang yang melayani COVID ini dia juga bersinggungan ya dengan orang-orang yang tidak terkonfirmasi positif, sehingga kerawanan untuk penularan ini adalah tinggi. Baik, Pak Sutiaji. Maka kami berikan apresiasi itu. Selain menerima pasien rujukan, bagaimana dengan kesiapan tenaga medis sendiri untuk daerah Malang, mengingat saat ini Jawa Timur ini angka pasien positifnya masih terus merangkak, Pak, naik? Tentu kami tidak bisa berdiri sendiri ya. Selain dari provinsi, kami juga minta kepada kemarin Pak Pangdam 5 Brawijaya langsung menyampaikan tolong kalau berkaitan dengan ini ke Kostrad. Maka kami pun juga berkoordinasi dengan Kostrad terkait dengan nakes. Jadi seperti contoh di Kota Malang ini kami minta bantuan kurang lebih ada 40 nakes yang dapat dibantukan oleh Pak Pangdip ya untuk di Kota Malang. Baik. Saya kembali ke Pak Nur Ahmad. Pak Nur Ahmad, lantas bagaimana terkait dengan sistem pemindahan pasien ataupun juga sistem rujukan? Mengingat Sidoarjo ke Malang ini kan sudah beda kota, Pak. Ya, jadi kalau itu sudah kami siapkan ya, beberapa ambulan yang standby yang akan membawa pasien-pasien itu. Tapi mudah-mudahan harapan kami pada saat 1 minggu ini, mudah-mudahan kita tidak menambah pasien yang jumlahnya signifikan ya. Mudah-mudahan itu sehingga ruang RIK kami masih cukup, itu harapan kami ya. Harapan kami demikian. Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat, kalau pasien yang tidak bergejala, kami masih punya ruang yang cukup, ada di hotel, ada di MPP, yang ada ruangan 129 itu masih yang menghuni sedikit sekali. Jadi yang jadi masalah adalah positif dan bergejala, yang di situ memang tidak ada kata lain kecuali harus dirawat secara intensif, dan RIK itulah jawaban. Untuk itu kami berharap ke semuanya pihak, begitu pula dari pusat, dari provinsi, juga dari pemerintah daerah, kami berharap ikut berpikir agar supaya ruang untuk RIK, ruang isolasi khusus, ini bisa bertambah. Kami sudah mencanangkan ada 1 rumah sakit lagi, tapi masih dalam proses ya, lagi proses persetujuan dari pusat. Karena tidak semua rumah sakit yang dapat persetujuan untuk melayani, merawat pasien-pasien yang bergejala atau dalam arti yang berat ini. Jadi rumah sakit yang tertentu yang sudah ditunjuk itulah yang bisa melakukan perawatan bagi pasien-pasien positif yang bergejala. Betul sekali, Pak Nur. Dan saya ingin bertanya juga kepada Pak Sutiaji. Pak Sutiaji, berkaca dengan kasus kepenuhan atau juga overload yang dialami oleh Sidoarjo, bagaimana Malang mengantisipasinya? Mengingat selain menerima pasien rujukan, Malang tentunya juga akan mengakomodir pasien positif COVID-19 yang berasal dari Malang itu sendiri, Pak. Ya,
Jadi di kami itu sudah kami siapkan saat ini ada 60 bed ditambah lagi 54. Tentu ini kami gunakan adalah untuk menampung pasien-pasien. Ya. Pasien kami yang jelas yang sudah konfirmasi positif tapi masih ringan. Yang ada yang sudah membutuhkan ventilator nanti tetap kami koordinasi dengan provinsi berkaitan dengan masalah ini. Tapi insya Allah sih kami sudah kami siapkan. Hari ini kita rapatkan berkaitan dengan pemanfaatan safe house yang di kami yang memang ini kami gunakan untuk terkonfirmasi positif yang ringan. Baik. Jadi kami membatasi memang isolasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat karena ada satu kondisinya kurang terjaga, yang kedua juga karena situasi rumahnya yang tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri. Sehingga semuanya akan kami tampung dalam rumah sakit daerah dan safe house. Insya Allah kami sudah siap ya Pak ya? Baik, berarti Malang sendiri sudah siap untuk mengakomodir dari Sidoarjo ataupun juga dari Malang itu sendiri. Terima kasih atas informasi dan juga waktunya Bapak Sutiaji, Wali Kota Malang, dan sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih atas waktunya PLT Bupati Sidoarjo Bapak Nur Ahmad Syaifuddin. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.